Saya akan mencoba memberikan sedikit informasi kepada teman-teman bagaimana kita bisa membentengi diri dari terpaan informasi yang disajikan oleh media massa. Ingat, ada fakta, ada juga realita. Oke pemirsa, selamat datang di YouTube kamstuara.com. Hari ini tanggal 2 April 2020, hari di mana kami sudah melakukan work from home dan juga stay at home setelah setengah bulanan lebih ini bertugas di Jepara untuk mengembangkan community based waste to energy. Cinta jangan pernah kau coba pergi, karena di sini ku butuh kamu. Cinta jangan pernah kau coba lari, karena di sini ku ingin kamu. Saya memutuskan untuk membuat konten ini karena saya melihat banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang sangat mengerikan tentang COVID-19 dan juga menurut saya ada ketidakseimbangan antara fakta dan realita yang diberitakan oleh media massa. Saya berbicara di sini dengan kapasitas saya sebagai orang yang pernah berkuliah di jurusan jurnalistik dan ilmu komunikasi. Dan saya juga sering bersentuhan dengan media massa. Mudah-mudahan kita bisa saling bertukar pikiran karena ilmu media dan juga ilmu komunikasi itu cakupannya sangat luas dan juga punya perspektif masing-masing untuk menjabarkannya. Oke, kaitannya dengan COVID-19, media terlalu fokus pada pemberitaan terkait dengan fakta yang pada akhirnya membuat masyarakat itu ketakutan. Contoh, fakta dari data bahwa banyak masyarakat di Jakarta yang terkena COVID-19. Kemudian ada yang meninggal, bahkan sekarang sudah melebihi 100 orang yang meninggal. Kemudian bahwa di beberapa negara Eropa terjadi lockdown dan saat ini di Indonesia sedang ada pro dan kontra tentang lockdown. Ya, itu juga benar, itu adalah fakta. Tapi jarang sekali saya lihat media massa itu memberitakan tentang realita yang ada. Salah satu contohnya adalah video berikut ini. Produksi antibodi yang normal itu akan bisa dicapai jika kita dalam kondisi yang fit. Berarti apa? Berarti kita ya makan yang benar, kemudian kita istirahat yang cukup. Karena semakin banyak kita bergadang, semakin banyak kita stres dan panik bahwa kita besok mati. Nah, itu ya. Itu akan sangat menurunkan produksi antibodi. Berarti gitu. panik benar menurunkan antibodi itu? Iya. Oke. Lah kan kita jadi panik terus, kemudian kita jadi nggak tidur, Stres kemudian jadinya. kita mau minum nggak enak, makan nggak enak, iya kan? Takut Akhirnya mati. iya, kita kurang energi, akhirnya ya nggak ada produksi antibodi. Kalau kita ingin virus itu tidak ada di lokasi kita, ya kita bikin tempatnya yang terang, yang panas, ya kan? Kemudian yang kering. 3 syarat itu terpenuhi, virus itu akan lebih cepat hancur. Kira-kira berapa bulan virus ini akan berlalu? Perkiraan saya mungkin kita belajar melihat dari Wuhan. Wuhan dia mulai 2019 berarti Desember, Januari, Februari, Maret, dia 3 bulan. Berarti ya mungkin kita akan paling lama 3 bulan. Tapi dengan kondisi di negara kita yang tropis, sinar ultravioletnya banyak, Ya. mungkin kita bisa jadi lebih cepat dan akan lebih cepat lagi kalau semua masyarakat mau bersama-sama memulai pola hidup bersih. Ya, ini kuncinya ya. Iya, karena virus itu kan dia akan hidup di lingkungan, bukan cuma di dalam tubuh kita doang, ada yang di dalam tubuh, ada yang di luar tubuh. Kalau semua orang, semua rakyat kita mulai pola hidup bersih, mulai bersihin tangan, mulai untuk menjaga jarak. Kalau kita tahu resikonya, orang yang sakit ya jangan keluar, di rumah aja dulu. Kemudian kita sering bersih-bersih rumah, sering ngepel rumah. Kalau kita pulang ada baju, langsung masukin cucian. Itu akan mempercepat pemulihan negara kita. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja bersama-sama. Supaya apa? Supaya nanti wabah ini bisa cepat selesai dan semua orang bisa cepat sembuh. Dan sesudah itu nanti mungkin 3-4 minggu lagi kita bisa
ketawa Baik. bersama-sama. Berarti tingkatkan imunitas dan jaga pola bersih hidup sehat Betul. begitu ya dok Ya. ya. Jadi sebenarnya virus ini bisa dihancurkan oleh imun kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan telah mendesain tubuh kita sedemikian rupa untuk bisa melawan virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Cuman tidak semudah itu juga. Kita juga harus berikhtiar. Salah satunya adalah anjuran dari pemerintah untuk kita stay at home, work from home, kemudian tidak menuju ke keramaian, selalu menjaga kesehatan, minum vitamin, dan juga istirahat yang cukup. Ya, jadi mau tidak mau kita harus berikhtiar agar kita bisa terhindar dari virus tersebut. Ingat, di dalam media massa, informasi itu tidak hanya sekedar narasi, ya, tapi informasi itu ada sisi audionya, ada juga sisi visualnya. Ketika ada pemberitaan tentang virus corona, wah, backsound-nya itu yang menyeramkan gitu. Jadi secara tidak langsung mempengaruhi persepsi kita. Kemudian diperkuat lagi dengan gambar-gambar yang membuat kita Bang beca rodane ana telu sing numpak ayu-ayu wonge rada lemu pipine kaya bolu wonge isak wolu kuwen tukang ngetuk dasar wadon tau. Oke, ini adalah sudut pandang saya ya, dari apa yang saya ketahui. Nah, saya mencoba sedikit memaparkan referensi dari dua buku yang pada saat saya kuliah dulu menjadi buku wajib di perkuliahan. Yang pertama itu adalah buku Psikologi Komunikasi karya Jalaluddin Rahmat. Ya, ini adalah buku wajib dan saya yakin yang pernah kuliah jurnalistik atau komunikasi pasti pernah membaca atau diminta untuk membaca buku ini. Yang kedua adalah buku ini, Building Communication Theory. Ya, jadi dua buku ini adalah dua buku wajib yang sampai sekarang ya masih saya gunakan terutama untuk melakukan analisa media. Jadi, mengapa tadi saya mengatakan bahwa pemberitaan tentang COVID-19 ini hanya sebatas pemberitaan berdasarkan fakta, tidak berdasarkan realita? Karena sejujurnya dalam media massa, teori tentang bad news is a good news itu masih berlaku hingga saat ini. Saya tidak akan membahas tentang media massa karena terlalu banyak teori-teori tentang media massa, apalagi sekarang informasi tersebut semakin liar dengan adanya sosial media. Maka saya akan mencoba memberikan sedikit informasi kepada teman-teman bagaimana kita bisa membentengi diri dari terpaan informasi yang disajikan oleh media massa. Ingat, ada fakta, ada juga realita. Tidak salah media memaparkan fakta yang jelek-jelek ya, yang serem-serem tentang COVID-19, tapi kita harus melihat juga dari sisi realitanya.